Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif, karya Abu Uthman Kharisman. Bab 12, kita akan membahas di bagian ke-6 ini, tasrif fi'il mu'tal ajwaf. Fi'il mu'tal artinya fi'il yang memiliki huruf illat. Ajwaf artinya yang huruf illatnya di tengah. Kita akan pelajari untuk wazan fa'ala yaf'ulu. Sebagai contoh, qala yaqulu. Qala berkata. Kita tasrif berdasarkan tasrif istilahi. Qala yaqulu qawlun. Qailun maqulun. Qul la taqul. Qala fi'il madhi artinya telah berkata. Dia seorang laki-laki telah berkata. Fi'il mudhari'nya yaqulu, dia seorang laki-laki sedang atau akan berkata. Masdarnya qaulun, ucapan. Isim fa'ilnya adalah qailun, pihak yang berbicara, pelaku yang berbicara. Isim maf'ulnya maqulun, yang dibicarakan. Fi'il amrnya qul, berkatalah. Fi'il nahinya la taqul, janganlah engkau berbicara. Nah, kalau kita tasrif dengan contoh kata yang lain seperti qoma artinya berdiri, soma berpuasa. Kita coba dengan qama, berdiri. Fi'il madhinya qama, dia seorang laki-laki telah berdiri. Fi'il mudhari'nya yaqumu, dia seorang laki-laki sedang atau akan berdiri. Masdarnya adalah qiyamun, berdiri. Kondisi berdiri. Isim fa'ilnya adalah qaimun, pelaku yang berdiri. Isim maf'ulnya tidak ada, karena fi'il ini adalah fi'il lazim yang tidak memiliki objek. Tentang fi'il lazim kita telah bahas di bab 8. Kalau saya tidak salah, di bab 8 di buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab. Fi'il amrnya, perintahnya adalah kum, berdirilah. Fi'il nahinya berupa larangan, yaitu la taqum, janganlah engkau berdiri. Sekarang kita akan mentasrif berdasarkan tasrif lughawi fi'il madhi qala. Qala qala qalu qalat qalata qulna qulta qultuma qultum qulti qultuma qultunna qultu qulna. Qala, dia seorang laki-laki telah berkata. Qala, mereka berdua laki-laki telah berkata. Qalu, mereka banyak laki-laki telah berkata. Qalat, dia seorang wanita telah berkata. Qalata, mereka dua wanita telah berkata. Qulna, mereka banyak wanita telah berkata. Qulta, engkau seorang laki-laki telah berkata. Qultuma, kalian dua laki-laki telah berkata. Qultum, kalian banyak laki-laki telah berkata. Qulti, engkau seorang wanita telah berkata. Qultuma, kalian berdua wanita telah berkata. Qultunna, kalian banyak wanita telah berkata. Qultu, aku telah berkata. Qulna, kami atau kita telah berkata. Untuk tasrif lughawi fi'il mudhari', ya. Misalkan kita menggunakan kata yaqulu,
Tasrifnya adalah yaqulu yaqulani yaquluna, taqulu taqulani yaqulna, taqulu taqulani taquluna, taqulina taqulani taqulna, aqulu naqulu. Yaqulu, dia seorang laki-laki sedang atau akan berkata. Yaqulani, mereka dua laki-laki sedang atau akan berkata. Yaquluna, mereka banyak laki-laki sedang atau akan berkata. Taqulu, dia seorang wanita sedang atau akan berkata. Taqulani, mereka dua wanita sedang atau akan berkata. Yaqulna, mereka banyak wanita sedang atau akan berkata. Taqulu, engkau seorang laki-laki sedang atau akan berkata. Taqulani, kalian dua laki-laki sedang atau akan berkata. Taquluna, kalian banyak laki-laki sedang atau akan berkata. Taqulina, engkau seorang wanita sedang atau akan berkata. Taqulani, kalian dua wanita sedang atau akan berkata. Taqulna, kalian banyak wanita sedang atau akan berkata. Aqulu, aku sedang atau akan berkata. Naqulu, kami sedang atau akan berkata. Isim fa'ilnya kita tasrif secara lugawi. Qailun, seorang laki-laki yang berkata. Qailani atau qailaini, dua laki-laki yang berkata. Qailani untuk rofa, qailaini untuk nasab atau jar. Qailuna, mereka banyak laki-laki mereka banyak laki-laki yang berkata. Bisa qailuna, bisa qailina. Kalau rafa qailuna, kalau nasab atau jar qailina. Qailatun, seorang wanita yang berkata. Qailatani atau qailataini, dua wanita yang berkata. Nah, qailatun, banyak wanita yang berkata. Untuk isim maf'ul, tasrifnya adalah maqulun, sesuatu yang diucapkan. Satu yang diucapkan. Maqulani atau maqulaini, dua yang diucapkan. Jenisnya laki-laki. Maquluna, maqulina, banyak laki-laki yang diucapkan. Maqulatun, satu jenis wanita yang diucapkan. Maqulatani atau maqulataini, dua jenis wanita yang diucapkan. Maqulatun, banyak jenis wanita yang diucapkan. Untuk tasrif lugawi, fi'il amr. Nah, qul, ucapkanlah wahai seorang laki-laki. Qula, ucapkanlah wahai dua orang laki-laki. Qulu, ucapkanlah wahai banyak laki-laki. Quli, ucapkanlah engkau wahai satu orang wanita. Qula, ucapkanlah kalian dua orang wanita. Qulna, ucapkanlah kalian wahai banyak wanita. La taqul, la taqula, la taqulu, la taquli, la taqula, la taqulna. Ini tasrif untuk fi'il nahi. La taqul, janganlah engkau seorang laki-laki berkata. La taqula, janganlah kalian dua laki-laki berkata. La taqulu, janganlah kalian banyak laki-laki berkata. La taquli, janganlah engkau seorang wanita berkata. La taqula, janganlah kalian dua wanita berkata. La taqulna, janganlah kalian banyak wanita berkata. Penggunaan hasil tasrif kata qala dalam kalimat, misalkan untuk fi'il madhi tunggal jenis laki-laki. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala, dia berkata, atau dia Allah berfirman. Alam aqul lakum, tidakkah aku telah berkata kepada kalian. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi, bahwa aku maha mengetahui hal-hal yang gaib di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna, dan aku mengetahui apa yang kalian nampakkan. Wa ma kuntum taktumun, maupun apa yang kalian sembunyikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 33.
Contoh fi'il mudhari' ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Yaqulu wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa minhum, dan di antara mereka, man yaqulu, ada yang berkata, rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzaban nar, serta lindungilah kami dari adab an-nar, adab neraka. Contoh penggunaan isim masdar dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 263. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan pemberian maaf, khairun min sadaqatin yatba'uha adha, adalah lebih baik dibandingkan sedekah yang diikuti kata-kata yang menyakitkan. Quran surah Al-Baqarah ayat 263. Jadi kalau seandainya kita ketika diminta oleh seorang pengemis, kita memang tidak ada yang bisa kita berikan, kita menyampaikan permohonan maaf, afwan, mohon maaf Pak, belum ada misalkan. Itu masih lebih baik dibandingkan kita memberi kepada pengemis itu sambil mencaci dia, merendahkan dia. Nah, di sini isim masdar qaulun. Nah, berikutnya untuk isim fa'il. Qailun, orang yang berkata. Ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari, faqala lahu qailun ma akthara ma tasta'idhu minal maghram, faqala innar rajula idza gharima haddatha fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Faqala lahu qail, maka ada orang yang berkata, ma akthara ma tasta'idhu minal maghram, duhai betapa banyak Anda meminta perlindungan dari terlilit utang. Orang bertanya kepada Nabi, ada qail, ada seorang yang berkata, meskipun tidak disebut namanya. Maka Nabi SAW menyatakan, innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza gharima, kalau dia terlilit utang, haddatha fakadzab, ia bisa berbicara namun dusta, wa wa'ada fa akhlaf, dia berjanji namun mengingkari janjinya. Kita berlindung kepada Allah dari terlilit utang. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian untuk contoh fi'il amr, perintah, qul, seperti dalam Quran surah Al-Jin ayat 20. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ad'u rabbi, sesungguhnya aku hanya beribadah kepada Rabbku, wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Inilah dakwah utama dari para rasul, mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Semua dakwah rasul dari awal sampai akhir semuanya sama, mengajak kepada tauhid, melarang dari kesyirikan sebagai dakwah yang utama. Kemudian untuk contoh fi'il nahi, larangan, seperti dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 tentang bagaimana seharusnya kita beradab kepada orang tua kita. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Fala taqul, janganlah engkau berkata uff kepada keduanya. Uff itu kalau di bahasa Indonesia kan ucapan kejengkelan, ucapan menunjukkan capek, jenuh, bosan. Begitu. Ada ungkapan begitu kepada orang tua kita, ayah kita atau ibu kita. Sekedar ucapan itu saja dilarang, apalagi lebih dari itu. Memarahi orang tua misalkan, lebih parah lagi, lebih terlarang lagi. Nah, wala tanharhuma, jangan menghardik keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkan ucapan yang memuliakan, ucapan yang mulia kepada kedua orang tua kita. Ada apa wahai ayah atau ibuku, ucapan yang lembut, yang menyenangkan. Sekadar berkata saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan begitu besarnya hak orang tua kepada
kita. Nah, kemudian contoh fi'il madhi yang majhul, qila, seperti dalam Quran surah An-Nahl ayat 24. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka orang-orang musyrik itu, madza anzala rabbukum, apakah wahyu yang diturunkan oleh Rabb kalian? Qalu asatirul awwalin. Mereka orang-orang musyrik itu berkata, itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Padahal sebenarnya itu adalah wahyu yang mensucikan, membersihkan, menghidupkan hati seseorang. Tiap orang yang mendapatkan wahyu itu, menerimanya, akan bersinar hatinya, akan hidup hatinya, semakin mendapat berlimpah kebaikan. Tapi orang-orang musyrikin menganggap itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Kecelakaan dan kebinasaan bagi orang-orang musyrikin. Nah, ini mungkin yang bisa kita pelajari pada pelajaran kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.